Apa perbedaan karomah dengan khurafat? Perbedaan karomah dengan khurafat simpel sebetulnya. Kalau karomah dia menekankan kepada tauhid. Jadi kita mendengar atau mengetahui kejadian yang luar biasa, yang ditonjolkan di situ adalah individu. Biasanya karomah itu keluar dalam rangka keperluan dakwah, ya. Jadi menyuruh kepada ketauhidan. Hanya karomah itu keluar dalam rangka keperluan dakwah, ya. Jadi menyuruh kepada ketauhidan. Jadi kalau karomah itu kan condong mengkultuskan individu, mengkultuskan kelompok-kelompok tertentu, ya. Tapi condongnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan khurafat itu lebih condong kepada syirik. Khurafat itu lebih condong kepada syirik. Sehingga cerita-cerita pada khurafat lebih condong untuk mengkultuskan individu atau kelompok. Misalkan cerita, titik-titik ini, orang ini, disebut namanya, orang ini bisa berjalan di atas air, atau bisa memadamkan api neraka, atau bisa terbang, atau bisa menurunkan rantai emas, atau bisa terbang sampai tembus plafonnya. Dalam sebuah videonya, menantunya Rizik ini, Hanif ya, itu mengatakan akidah Aswaja itu percaya dengan karomah. Ya, memang sepakat. Akan tetapi definisi karomah kan beda menurut Hanif dan ulama-ulama yang lain kan gitu. Kalau menurut Habib ya boleh semua. Dan dalam cuplikan videonya Hanif mengancam bahwa orang yang tidak percaya karomah itu bermadhab Mu'tazilah atau berideologan Mu'tazilah. Ini kan menakutkan. Jadi ada narasi yang di situ itu menggiring seseorang harus percaya tentang karomah karena ini faham dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kan begitu kan? Kalau tidak percaya karomah Mu'tazilah gitu kan. Ya, kita harus tahu ini sangat tepat apa yang disampaikan oleh Pak Polisi ini, mentampol ya mulut besarnya Hanif itu. Iya, mereka itu cuma besar di mulut saja. Ya, isinya untuk menguntungkan, mengunggulkan golongan mereka saja kan begitu kan. Jadi Pak Polisi ini dengan tegas dan lugas menceritakan tentang karomah dan khurafat dan membedakan definisi karomah, definisi khurafat, terus membedakan bedanya apa sih? Sebenarnya simpel perbedaannya. Kalau karomah itu kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya karena status peribadahan yang kuat, yang luar biasa kan gitu kan. Dan dalam rangka karomah itu untuk apa? Mengagungkan Allah gitu. Menguatkan tauhid, mengagungkan Allah. Itu karomah. Akan tetapi beda dengan khurafat. Khurafat itu suatu kejadian yang luar biasa yang dinarasikan kepada seseorang atau kelompok. Jadi tidak ada unsur mengagungkan Allah atau apa, enggak ada. Ya, intinya mengunggulkan golongan. Ya, seperti ada Habib ini bisa menurunkan rantai emas dari langit, terus bisa terbang menembus plafon rumah, bisa memadamkan, Habib ini bisa memadamkan api neraka. Itu khurafat itu. Karena apa? Bukan mengagungkan Allah atau menguatkan keimanan ketauhidan seorang kan, tapi lebih cenderung mengarah kepada suatu golongan atau individu gitu lah. Jadi itu perbedaannya. Sangat simpel saudara-saudaraku. Sangat simpel. Makanya hari ini kita harus cerdas. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Polisi itu ya sesuai. Selama ini kan Habib itu kan selalu menebarkan khurafat.
kejadian yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh Habib. Itu loh. Itu khurafat. Itu bukan karomah, Nif. Terus kami disuruh percaya dengan doktrin ente. Ya mohon maaf, kami sudah tahu bahwa itu bukan karomah tapi garomah. Itu akal-akalan kalian, narasi framing untuk mengunggulkan golongan Kabib Dobolowi kan, dalam rangka itu supaya orang percaya bahwa Kabib itu tidak kalah ampuh gitu loh, tidak kalah ampuh dengan yang lainnya. Habib ini punya garomah ini itu macam-macam. Dan ini bukan cerita dobos atau ngecap. Banyak sekali Habib selalu mengunggulkan golongannya saja gitu, menceritakan garomah leluhurnya saja. Ya seperti proses mengarang Simtud Duror itu. Iya. Seorang Habib didatangi langsung oleh baginda Nabi fil yaqdo, di dalam keadaan terjaga, didikte langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga terciptalah Simtud Duror. Itu dalam rangka mengalahkan Maulid Al-Barzanji kan gitu kan. Iya, dalam rangka mengalahkan Maulid Al-Barzanji. Nah itu contoh-contoh seperti itu. Namanya khurafat itu, bukan karomah. Bagaimana mungkin khurafat disuruh percaya dengan dalih orang yang mengaku berfaham akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus percaya adanya, kalau percaya mukjizat karomah kan gitu kan, percaya adanya itu. Akan tetapi narasi-narasi yang dibangun oleh para Kabib ini menceritakan karomah seorang Kabib, lagi-lagi pasti itu endingnya itu menuju ke Kabib. Dalam rangka apa? Mengunggulkan golongan Kabib saja gitu loh. Biar Kabib itu yang paling maha segala-galanya. Kami bisa menangkapnya seperti itu. Jadi tidak ada yang mampu melebihi para Kabib. Gitu. Itu tujuan mereka seperti itu. Ya tentu untuk mempengaruhi biar orang itu tambah yakin, tambah percaya bahwa Kabib itu betul-betul duriah Nabi, karena banyaknya karomah-karomah yang dimilikinya. Mungkin tujuannya itu seperti itu. Jadi jelas itu bukan karomah kan, tapi khurafat. Karena apa? Bukan dalam rangka mengagungkan Allah atau menguatkan keimanan seorang, menguatkan ketauhidan seorang, tidak. Akan tapi ini mengarah kepada suatu golongan individu, namanya Kabib Dobolowi kan. Habib ini, Habib itu kan begitu. Cerita yang dibangun itu bukan karomah, akan tetapi khurafat, karena lebih cenderung mengangkat seseorang atau suatu golongan gitu. Jadi hari ini kita harus cerdas, saudara-saudaraku, jangan mau dibodohi oleh doktrin-doktrin khurafat yang dibangun oleh Kabib Dobolowi, termasuk Hanif ini menantunya si Rizik itu kan, yang ngancam-ngancam tidak percaya dengan karomah itu kaum Mu'tazilah. Aduh, basi. Yang tidak percaya siapa? Percaya. Cuma kalian mengaku bahwa itu karomah, sebenarnya bukan, itu khurafat, halu lah, suatu yang halu untuk mengagungkan golongan kalian saja, gitu lah. Jadi jelas saudara-saudaraku, kita harus cerdas, nah itulah yang disampaikan oleh Pak Polisi ini, menampar Hanif Al-Atos yang wah suaranya saja yang keras, padahal ya biasa saja lah. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.